فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk pada ayat yang ke-39. Sebelumnya ikhwan terkait dengan pencurian jika dilakukan oleh pencuri yang bertangan kidal. Dalam bahasa Arabnya disebut istilahnya a'sar. Orang yang tangan dominannya adalah tangan kiri. Maka ini yang dipotong darinya jika dia tangannya kidal, maka yang dipotong adalah tetap tangan kanannya. Yang dipotong adalah tetap tangan kanannya. Kidal artinya kiri. Udah gitu aja. Kiri dari lahir. Ya, kidal. Nah, kidal. Kiri dari lahir. Nggak usah dicatat faedah. Maka tetap yang dipotong tangan kanannya. Mengenai disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah beliau menyebutkan keharusan untuk memotong tangan kanan, hatta law furida annahu a'sar. Bahkan meskipun anggap saja dia itu kidal. La ya'malu illa bil yadil yusra. Tidak melakukan sesuatu kecuali dengan tangan kiri. Maka tetap yang dipotong adalah tangan kanan. Amma manukila minal malikiyah au ba'dil malikiyah. Adapun yang dinukil dari sebagian ulama malikiyah, annahu in kana asar qutiat yaduhu al-yusra, bahwasanya jika dia kidal maka dipotong tangannya yang kiri, ma'a wujudil yumna, meskipun masih ada tangan kanannya, li'annaha allati saraqat, karena tangan itu yang mencuri, fa innahu gharibun, maka ini adalah penukilan yang asing. Walam yuqaf alaihi li ghairil lakhmi, dan tidak didapati pendapat ini kecuali dari al-lakhmi, salah seorang ulama Maliki. Sehingga pendapat beliau ini dianggap syadz, menyelisih, ganjil. Nah, sehingga kembali kepada hukum asal yang dipotong adalah tangan kanan. Dan ini diperkuat dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Bacaannya Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan ayat ini. Ibnu Mas'ud membacanya dengan faqta'u aymanuhuma, maka potonglah tangan kanan mereka berdua. Ini as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ibnu Mas'ud membacanya faqta'u aymanuhuma, maka potonglah aiman. Ini tangan apa? Yumna, tangan kanan. Nah, maka disebutkan oleh Ibnu Katsir setelah menukil qiraah ini, itu bacanya Ibnu Mas'ud. Nah, Quran itu kan banyak bacaannya ya. Kalau yang dalam Qurannya kita, ayatnya faqta'u aydiyahuma, tangan, ya. Ibnu Mas'ud membacanya faqta'u aymanahuma, tangan kanan langsung. Sebagai bacaan kita aidiyah, Ibnu Mas'ud bacanya aymanahuma. Kata Ibnu Katsir, wahiyya qiraah syadzah, dan ini bacaan yang syadzah.
Qiraah syadzah itu artinya qiraah yang nggak mutawatir, yang nggak sampai derajat mutawatir. Artinya nggak bisa dianggap bagian dari apa? Al-Quran. Karena yang menukilkan qiraah tersebut belum terlalu banyak. Meskipun sahih, kalau sahih sanadnya sampai kepada sahabat tersebut, nggak mungkin Ibnu Mas'ud ngarang Quran sendiri, paham ya? Nah, sehingga tetap dia itu Al-Quran, tetap dia itu adalah bagian dari ayat, namun tidak dimasukkan ke dalam apa ini? Al-Quran. Karena syaratnya untuk dimasukkan ke Al-Quran, penukilannya harus mutawatir. Jalur penukilannya itu sangat banyak. Nah, ini adalah qiraah yang syadzah. Wa in kana al-hukmu inda jami'il ulama muwafiqan lah. Meskipun secara hukum mencocoki bacaan Ibnu Mas'ud tersebut, bahwasanya yang dipotong menurut semua ulama adalah tangan apanya? Kanannya. Namun bacaan itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Bal huwa mustafadun min dalilin akhar. La biha bal huwa mustafadun min dalil. Meskipun tidak dari dalil ini, namun dari dalil-dalil yang lainnya. Nah, sehingga meskipun ini tidak sampai pada derajat Al-Quran, bacaan Ibnu Mas'ud ini, tapi setidaknya ini adalah penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menafsirkan ayat ini, yang mana beliau ini adalah a'lamus sahabah bitafsir, min a'lamis sahabah bitafsir, di antara sahabat yang paling berilmu dalam bidang apa ini? Tafsir. Nah, sehingga ini kan pendapat yang dari penjelasan yang kemarin. Kita baca ayat yang ke-39. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya. Apa bentuk kezalimannya? Mencuri. Wa aslaha, dan dia melakukan perbaikan, memperbaiki dirinya dan mengembalikan barang yang dicuri. Fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa yaghfiru liman taba, Allah ampuni bagi yang taubat. Fatarakat dzunub, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa. Wa aslahal a'mala wal uyub, dan dia memperbaiki amalannya dan cacatnya, aibnya. Wadzalika annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yang demikian dikarenakan Allah hanya miliknya lah penguasaan terhadap langit-langit dan bumi. Yatasarrafu fihima bima syaa. Allah bertindak pada langit dan bumi sesuai dengan apa saja yang Allah kehendaki. Minat tasarifil qadariyati wasyar'iyyah, dari tindakan-tindakan yang bersifat takdir maupun tindakan yang bersifat apa? Syar'i. Nah, yang bersifat syar'i, ya Allah menetapkan hukum, ya Allah bebas sesukanya, karena milik Allah semuanya. Allah ingin menetapkan sholat berapa kali sehari semalam, Allah ingin menetapkan puasa berapa lama dalam setahun, ya terserah Allah. Itu namanya hukum apa ini? Itu namanya tasarruf syar'i. Tindakan apa? Syar'i. Tindakan qadari, takdir, ya seperti kejadian-kejadian yang ada. Siapa yang mati hari ini, siapa yang mati besok, berapa yang rezeki yang didapat si A, berapa rezeki dapat si B. Itu namanya apa? Tindakan apa? Takdiri. Nah, termasuk di dalamnya adalah wal maghfirah wal uqubah. Termasuk kebebasan Allah itu adalah dalam bab pengampunan dan penghukuman. Allah bebas mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah bebas ingin menghukum siapa saja yang Allah ingin apa ini? Hukum. Tentu saja itu semua terkait dengan hikmahnya siapa ini? Allah. Bukan berarti bebas-bebasnya nggak pakai apa ini? Hikmah. Yang nggak pantas dihukum jadi apa? Dihukum. Yang nggak pantas diampuni jadi diampuni, ya tidak. Kebebasan dan kekuasaan Allah itu tetap beriringan dengan hikmahnya siapa ini? Allah. Allah tidak akan mengampuni yang nggak pantas untuk apa ini? Diampuni. Allah nggak akan menghukum kecuali orang yang pantas memang untuk dihukum. Mahfum ya? Nah, beda dengan kekuasaan dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, yang seringnya membawa mereka untuk zalim kepada orang lain. Bihasabi maqtadathu hikmatuh. Nah, sehingga kebebasan Allah, suka-sukanya Allah itu tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap pasti perbuatan itu mengandung apa ini? Hikmah, bukan suka-suka yang kosong dari hikmah. Nah,
Wa rahmatuhu al-wasi'ah wa maghfiratuh, dan sesuai dengan rahmat Allah yang luas dan pengampunannya. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari 3 ayat ini. Ayat tentang pencurian. Faedah yang pertama adalah siyanatud dinil islami lil amwal. Bentuk penjagaan agama Islam terhadap harta. Bentuk penjagaan Islam terhadap harta. Wahiyya minad daruriyat allati ja'al Islam lil muhafadzah alaih. Dan ini salah satu kebutuhan pokok yang dijaga oleh Islam. Ada akal, ada agama, ada harta, ada kehormatan diri. Itu semuanya dijaga dalam Islam. Di sini bentuk penjagaan Islam terhadap harta dengan cara Allah tetapkan hukuman yang keras bagi para pencuri dalam rangka untuk menjaga hartanya kaum muslimin agar orang nggak lancang mengambil harta orang lain. Bahkan meskipun itu harta orang apa ini? Kafir. Selagi bukan kafir harbi, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk merampas apanya? Hartanya. Harta orang kafir sendiri pun dijaga di dalam apa ini? Di dalam Islam. Faedah yang berikutnya. Wujubu qat'i yadis sarik, kewajiban untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini Allah sebutkan 2 jenis langsung. Padahal satu saja biasanya sudah cukup. Karena kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk ke dalamnya ya kan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan hukumnya ini bersifat umum. Sampai-sampai Allah ulangi beda jenis, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Sengaja dua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya. Kewajiban untuk menjalankan hukuman had. Kewajiban untuk menjalankan hukuman had adalah fardu kifayah bagi umat ini. Adalah fardu kifayah bagi umat ini. Semuanya kena perintah. Makanya perintahnya datang dalam bentuk jamak. Faqta'u, potonglah oleh kalian semua. Ini perintahnya untuk semuanya. Sehingga umat ini semuanya terkena beban untuk menegakkan hukuman had. Nah, karena yang diperintahkan semua jamak. Faqta'u. Nah, perintahnya tidak hanya kepada satu orang. Ini kewajiban bersama. Berarti fardu apa ini? Fardu kifayah. Semuanya kita harus melaksanakannya. Jika ada yang melaksanakannya, ya sudah, yang lain yang nggak ikut motong. Cukup satu orang, penting pelakunya sudah dieksekusi. Nah, faedah yang berikutnya. Batasan tangan yang dipotong adalah dari pergelangan. Kalau bahasa Arabnya kemarin apa bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Ku'. Dari mana? Ku'. Dari pergelangan tangan. Karena itu yang dimaksud dengan aidi, yadun. Ketika dimutlakkan, maka yang dimaksud dengan yadun atau aidi jamaknya adalah dari pergelangan. Kalau nggak disebutkan batasannya sampai mana, maka yang dimaksud dengan yadun itu sampai mana? Pergelangan. Kalau disebutkan batasnya sampai mana, ya dipakai batasannya. Sebagaimana dalam ayat wudu Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian. Ada batasannya nggak disebutkan? Ada, sampai
siku. Ya udah dipakai batasnya itu. Kalau nggak disebutkan batasnya, maka yang dimaksud dengan tangan adalah sampai pergelangan. Paham? Nah. Faedah yang berikutnya, as-sariqah min kabairi dzunub. Pencurian termasuk dosa besar. Pencurian termasuk dosa besar. Dari mana ini kita ketahui? Dari adanya hukuman had terhadapnya. Berarti ini tanda. Tanda salah satu sebuah dosa itu dikatakan dosa besar adalah syariat memberikan hukuman had padanya. Nah, dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya sebuah dosa perbuatan yang diancam dengan hukuman had berarti itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, faedah yang berikutnya, tingginya prinsip keadilan dalam Islam. Tingginya prinsip keadilan dalam Islam. Tidak akan menghukum kecuali dengan sebab perbuatannya. Makanya kata Allah diisyaratkan dalam ayat faqta'u aydiyahuma. Sebagai bentuk apa ini? Jazaa'am bima kasaba. Sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka dihukum karena mereka melakukan, adil. Tidak dihukum tanpa alasan. Paham ya? Ini prinsip keadilan dalam Islam. Sengaja Allah isyaratkan jazaa'am bima kasaba, sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka lakukan. Sehingga Allah tidak zalim, Allah adil. Karena dia melakukan sesuatu lah, makanya datang hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip keadilan dalam Islam. Faedah yang berikutnya, ar-raddu 'alal jabriyah. Bantahan kepada kelompok Jabriyah. Ini terus kita ulang-ulang ya kan dalam bab akidah. Faedah ini meskipun terkait dengan bab akidah, tapi akan terus kita ulang-ulang. Insya Allah kita tidak akan pernah lalai dari pembahasan-pembahasan yang terkait dengan akidah. Bantahan bagi kelompok Jabriyah. Jabriyah meyakini apa? Manusia tidak punya kehendak dan kemampuan untuk melakukan. Ternyata dalam kasus ini, perbuatan itu disandarkan kepada siapa? Allah atau hamba? Hamba. Jazaa'an bima kasaba. Siapa yang mencuri? Siapa yang melakukan? Hamba. Menunjukkan dia punya kemampuan untuk melakukan apa? Perbuatan. Kalau dia nggak punya kemampuan, berarti Allah zalim. Atau kita zalim kalau kita potong apanya? Tangannya. Kalau dia hanyalah bagaikan kapas yang diterbangkan oleh apa? Angin. Nggak punya keinginan, nggak punya kemampuan melakukan apa ini? Pekerjaan. Berarti kalau kita potong tangannya, kita apa ini? Zalim sama dia. Orang bukan keinginan siapa? Dia. Kalau Allah yang menggerakkan dia, kok kita potong tangan dia? Berarti kita apa? Zalim. Sehingga ini bantahan bagi kelompok Jabriyah yang mengatakan manusia tidak punya keinginan, tidak pula punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Nah, faedah yang berikutnya, hukuman had diterapkan dalam rangka untuk memberikan efek jera bagi orang lain. Hukuman had diterapkan dalam rangka untuk memberikan efek jera, membuat kapok, memberikan efek jera bagi orang lain. Sehingga ini selain tindakan ketika terjadinya kasus, ini juga sekaligus tindakan preventif, tindakan pencegahan. Agar di kemudian hari tidak terulang lagi yang namanya pencurian. Ini tindakan pencegahan dengan penerapan hukuman had. Makanya kata Allah, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ini sebagai nakal, sebagai hukuman untuk menghentikan kejahatan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk hukuman dari Allah dalam rangka untuk menghentikan kejahatan manusia. Nah, sehingga yang diinginkan adalah faedah yang berikutnya, penetapan adanya hikmah dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan adanya hikmah dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah itu ada hikmahnya, bukan sembarangan terserah Allah begitu saja, tidak. Sehingga ini bantahan bagi kelompok Jabriyah dan Asy'ariyah
yang menafikan alasan dan hikmah dari hukumnya Allah. Allah menerapkan sesuatu itu nggak pakai apa ini? Alasan. Memang sebebas-bebasnya terserah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh dikaitkan dengan apa? Oh, Allah menerapkan kayak gini supaya kayak gini. Allah menerapkan ini. Tidak. Allah melakukan sesuatu, menetapkan hukum itu pakai apa ini? Hikmah. Sementara orang Asy'ariyah dan Jabriyah ini menafikan hikmah dari hukumnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah sebutkan bahwasanya penerapan hukuman potong tangan ini adalah sebagai bentuk apa alasannya? Sebagai bentuk hukuman dan untuk menghentikan kejahatan hamba. Paham ya? Sehingga Allah menerapkan hukuman ini ada apanya? Alasannya dan ada apanya? Hikmahnya. Nah, dan ini pendapatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, bahwasanya perbuatan Allah SWT itu punya alasan, punya hikmah di balik itu. Ada alasan yang mendorong Allah melakukan hal tersebut. Nah, kalau mereka tidak, orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah melakukan sesuatu itu murni hanya dengan masyiahnya. Karena memang Allah mau melakukan itu. Tidak dikaitkan dengan apa ini? Dengan hikmah. Nah, ini lawannya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan hikmah. Mereka katakan Allah wajib untuk melakukan perbuatan yang paling bermaslahat. Nah, ini menurut siapa? Menurut mereka. Siapa mereka? Siapa kita? Untuk mewajibkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang Maha tahu, sementara kita itu serba enggak tahu. Kita enggak tahu apa hikmah di balik perbuatan Allah. Kita menganggap perbuatan A ini, hukum yang kayak gini yang paling bermaslahat. Ya Allah yang Maha tahu, bukan itu yang Allah lakukan. Sehingga kita tidak bisa menetapkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan akan melakukan yang paling bermaslahat, apalagi menurut pandangan siapa ini? Kita. Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara Al-Jabriyah dan juga Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Faedah yang berikutnya, at-targhib fi taubah min as-sariqah wa ghairiha min adh-dhalim. Anjuran dorongan untuk bertaubat dari dosa pencurian dan yang selainnya dari kemaksiatan. Anjuran untuk bertaubat dari pencurian dan kezaliman yang lain. Faman taba min ba'di zulmihi. Anjuran dan dorongan untuk bertaubat dari dosa pencurian dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Faedah yang berikutnya, diterimanya seluruh taubat dari hamba jika terpenuhi syarat-syaratnya. Diterimanya taubat seorang hamba dari semua dosa jika terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau dosanya mengandung kerusakan bagi orang lain, maka dia diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang dia timbulkan. Kalau mencuri, maka dia kembalikan harta tersebut sebagai bentuk sahnya taubatnya dia. Dia melakukan kerusakan terhadap hartanya orang, mengurangi dan menghilangkan hartanya orang, maka dia memperbaiki apa yang telah dia rusak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Faedahnya masih banyak sebenarnya. Ini beberapa yang terkait dengan 3 ayat ini, terkait hukuman had bagi pencuri. Adapun rincian hukum fikihnya sudah kita kaji dalam kajian Bulughul Maram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.